adalah perjalanan tak berujung menuju pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat siang untuk hari ini yang sedang menonton atau sedang menyaksikan podcast SMA. Kembali lagi bersama saya Prima Ananda Putri Palupi di POMA Podcast Matlaul Anwar. Oke, hari Kamis 26 Oktober 2023, siang hari ini datanglah bintang tamu yang sudah saya harapkan untuk berbincang santai di siang ini bersama kami di POMA, yaitu adalah Ustadz Nur Hasan, SOS. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Kota Pontianak beserta Ibu Ida Juliana. Ya, beliau adalah Wakil Kurikulum Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Kota Pontianak yang siang hari ini sudah hadir bersama kita di POMA Podcast Matlaul Anwar. Dan untuk Ustadz Nur Hasan, ya SOS yang lahir di Banyuwangi 25 Juni 1983, ya beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Kota Pontianak. Kemudian ada Ibu Ida Juliana, SPD yang lahir di Parit Arjuna Desa Lingga 15 Agustus 1987, yaitu yang menjabat sebagai Wakil Kurikulum di Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Kota Pontianak. Selamat siang Ustadz dan Ibu Ida Juliana. Siang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya Ustadz ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Dan siang hari ini terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangan saya untuk berbincang santai dengan Kepala Madrasah Sanawiyah beserta Wakil Kurikulum Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar Kota Pontianak. Boleh perkenalan dulu Ustadz, sebagai bintang tamu kita di siang hari ini ada Ustadz Nur Hasan dan Ibu Ida Juliana. Kita ke Ustadz Nur Hasan terlebih dahulu. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bu Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat tawbata haramal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyatul akhyar amma ba'd. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Nanda yang telah mengajak kami bergabung di podcast Matlaul Anwar Kota Pontianak. Iya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Nur Hasan, lahir di Banyuwangi 25 Juni 1983. Sekarang tahun 2023, artinya usia saya sudah 40 tahun, Bu Nanda. Masya Allah, 40 tahun tapi terlihat lebih muda ya, Ustaz. Sebenarnya sudah sangat tua. Baik, berikutnya untuk tinggal. Iya, Saya tinggal tidak jauh dari pondok pesantren ini, tinggal di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 1, Jalur A. Pontianak Selatan, Bu Nanda. Pontianak Selatan. Baik, berikutnya untuk jenjang pendidikan. Alhamdulillah, saya numpang lahir aja di Jawa, di Banyuwangi itu. Kemudian saya dibesarkan di Sambas tepatnya. Jadi saya menempuh pendidikan SD negeri itu SD 63 Sambas. SD 63 ya, Sambas. Kemudian di tahun 97 saya hijrah ke Pontianak. Melanjutkan pendidikan di MTS Matlaul Anwar Kota Pontianak, Ibu Nanda. Masya Allah, ternyata alumni dari Madrasah Sanawiyah atau MTS Matlaul Anwar. Ya, alhamdulillahnya di situ saya menimba ilmu di lembaga ini, dibesarkan oleh Matlaul Anwar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi di Madrasah Aliyah Matlaul Anwar juga. Benar ya, alumni, benar-benar alumni ini. Ya, baik. Karena kebetulan 1997 itu berdirinya pondok pesantren ini. Iya. Dan saya merupakan salah satu santri pertama pada saat itu, Bu Nanda. Santri pertama. Ya. Kemudian setelah menyelesaikan studi Madrasah Aliyah di Matlaul Anwar, saya lanjut pendidikan S1-nya itu di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kebetulan saya mengambil jurusan ilmu administrasi. Ya. Seperti itu. Kalau bicara tentang dunia pendidikan, memang basically latar pendidikannya hanya dapatnya di pesantren aja. Kalau di dunia pendidikan S1-nya saya administrasi, bukan jurusan guru. Bukan. Ya, ya baik. Seperti itu. Seperti itu ya, Ustaz. Berikutnya, sampai dengan hari ini saya masih dipercaya untuk tetap mengabdikan diri, karena saya dibesarkan oleh Matlaul Anwar. Saya juga
punya kewajiban untuk membesarkan nama Matul Anwar. Seperti itu Bu Nanda. Iya, terima kasih ya profil singkatnya dari Ustadz Nur Hasan, sarjana sosiologi ya pasti sos ya Ustadz. Tapi bukan bidang dari guru, basicnya memang dari pondok pesantren, tapi basicnya bukan menjadi guru. Tapi Masya Allah ya beliau juga menjadi guru untuk kita semua. Oke, langsung saja untuk Ibu Ida, boleh secara singkat profilnya. Terima kasih Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, di sini saya lahirnya Ya, di Desa Lingga, Desa Lingga, Sungai Ambawang. Sungai Ambawang. Tepatnya 15 Agustus 1987, 87. 87. Dan saya juga pendidikan sekolah dasarnya juga di sana. Iya. Tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda. Iya, Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda. Kemudian saya setelah lulus dari madrasah, saya mondok di sini. Mondok di sini. Ya, di pesantren Matul Anwar, sanawiyahnya. Alumni juga. Iya, dan saya aliyahnya juga di sini juga. Aliyah juga di sini, Masya Allah ya. Wah. Saya betah di sini. Jadi betah di sini dan mengabdi di sini juga. Iya. Kemudian setelah lulus dari sini, kuliahnya saya kebetulan di Untan, Ya. jurusan Fakultas Guru dan Pendidikan. Guru dan pendidikan. Iya, kurang lebihnya prodi Bahasa Indonesia dan Sastra. Bahasa Indonesia dan Sastra. Seperti itulah profil saya. Profil singkatnya ya, singkat ya. secara singkat. Memang benar-benar bintang tamu kita hari ini memang alumni dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah ya, Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Masya Allah sekali, dan beliau berdua mengabdikan dirinya untuk Pondok Pesantren Matlaul Anwar dan khususnya untuk di Madrasah Sanawiyah. Dan itulah cerita profil lengkap ya untuk riwayat pendidikannya beliau. Terus singkatnya juga beliau ini benar-benar yang mengabdikan dirinya untuk di dunia pendidikan. Nah, bercerita tentang dunia pendidikan nih Ustadz ya Ibu ya. Bagaimana sih awal mula masuk ke dunia pendidikan dan mengetahui dan untuknya menjadi untuk Ustadz Nur Hasan menjadi kepala madrasah dan menjadi bagian dari keluarga Matlaul Anwar. Boleh nanti Ibu dia juga ya seperti itu, boleh Ustadz? Disilahkan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang dunia pendidikan, memang saya dibesarkan oleh Matul Anwar. Kebetulan ketika saya menimba ilmu di perguruan tinggi, itu saya tinggalnya di Matul Anwar, mengabdikan diri sebagai santri pengabdian. Santri pengabdian. Jadi sambil mengabdi, sesekali guru saya itu atau ustadz saya itu menyuruh saya untuk menggantikan beliau masuk kelas. Dan itu yang saya rasa banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman menggantikan guru pada saat itu. Padahal posisinya saya sebagai mahasiswa. Seperti itu. Kalau tadi sudah saya katakan, basically riwayat pendidikan saya tidak ada basically jurusan guru ya. Tapi justru saya banyak mendapat ilmunya dari situ. Dari menggantikan guru-guru yang berhalangan hadir, sehingga di posisi saya sebagai mahasiswa, saya menggantikan beliau untuk mengajar di kelas. Tepatnya di Madrasah Sanawiyah Matul Anwar. Seperti itu Bu Nasya. Sekali ya. Jadi memang basicnya bukan guru tapi memang berupaya dan berusaha memang dapat ajaran dan pengajaran dari guru-guru yang atau ustadz-ustadz yang sudah berada di sini. Beliau belajar untuk menjadi guru. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian Bu Ida, bagaimana proses awal mula masuk ke dunia pendidikan, kemudian bisa bergabung menjadi keluarga besar Matlaul Anwar? Mungkin kurang lebihnya seperti Ustadz. ya. Saya kuliah karena kebetulan kuliahnya itu saya ambil ekstensi. Extensionnya. Ya, jadi kuliahnya sore Ya. atau siang jam 2. Jadi pagi itu tidak ada kegiatan. Jadi kebetulan saya tinggal di rumah saudara dekat dengan pesantren juga. Iya. Ya, jadi ustadz di sana itu menyuruh saya menjadi bagian dari pesantren tersebut. Dari situlah awal mula saya mengajar. Kemudian setelah saya lulus, kebetulan karena alumni di sini ya, Iya. dan kebetulan kepala sekolahnya juga kenal, jadi saya juga ditawarkan untuk mengajar di sini. Masya Allah sekali. Memang proses untuk menjadi guru itu ya banyak sekali jalannya. Ya. Bagaimana bisa menjadikan kita mengajar dan bagaimana pernah juga kita diajar dan akhirnya juga alhamdulillah bisa berbagi ilmu dengan santri-santri di sini ya Ustadz ya dan Ibu ya. Nah, untuk Ustadz Nur Hasan nih, karena kan ini prosesnya Ustadz
dari sini kan menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Matul Anwar dan sekarang diamanahkan untuk menjadi kepala madrasah. Nah, ini udah berapa lama nih, Ustaz? Diawali menjadi guru, Iya. SK saya itu di MTS Matul Anwar mulai 2009. 2009. Karena saya kuliah itu selesai di 2009 tersebut, kemudian saya mengabdikan diri dan mengajar di MTS Matul Anwar. Kemudian 2019 saya dipercaya untuk memimpin teman-teman, belajar untuk menjadi pemimpin, tepatnya di kepala MTS Matul Anwar, dan ini sudah tahun keempat. Tahun dari keempat 2019, dari ya. 2019 ya Ustaz. Ya. Ini udah 4 tahun ya Ustaz ya memimpin menjadi kepala Ya. Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Dan untuk bagaimana kan karena tadi udah ada secara singkat ya bergabungnya menjadi bagian dari keluarga besarnya Matul Anwar dan bagaimana juga udah menjabat dan beliau ini sudah menjabat, udah diamanahkan menjadi salah satu kayak Ustadz ini kan sudah menjadi kepala madrasah sudah 4 tahun. Begitu juga tentang Ibu Ida ya, Bu Ida. Berarti wakurnya juga kurang lebih selama pemimpinan Ustadz Nur Hasan. Iya, Kurikulumnya. seperti Ustadz juga. Karena saya menjabat sebagai wakur pada Iya. saat beliau jadi kepala juga. Beliau jadi wakur pada saat kepalanya itu adalah Ustadz Nur Hasan. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan pekerjaan semua dilancarkan, amanah yang dijalankan juga dijalankan dengan sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Amin ya. Boleh Ustadz ceritakan sejarah singkat atau profilnya dari Madrasah Sanawiyah Matul Anwar. Baik, sedikit tentang profil Madrasah Sanawiyah Matul Anwar. Berdirinya Madrasah Sanawiyah juga karena adanya Pondok Pesantren Matul Anwar. Ya. Pertama kali berdiri di tahun 1997. Saat itu pula Pondok Pesantren Matul Anwar ini juga mendirikan lembaga pendidikan jenjang MTS. Diberi nama MTS Matul Anwar Kota Pontianak. Kemudian di profil itu sudah tertera jelas bahwasanya sejarah berdirinya sudah kita tahu sendiri, adanya Matul Anwar di Kalimantan Barat karena mungkin awalnya dulu dibawa oleh para sesepuh kita untuk mendirikan pondok pesantren ini sekaligus mendirikan Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Berikutnya Bu Nanda, ini sudah ke-8 kalinya pergantian kepala madrasah dari tahun 1997. Ya. Iya. Pada saat pertama kali kepala madrasah Sanawiyah itu Bapak Mukhtar Arais, beliau kepala madrasah, saya sebagai siswanya. Sebagai siswa. Nah, di tahun sekarang sudah ke-8 kali pergantian kepala madrasah, kebetulan saya diamankan untuk menjadi kepala madrasah. Kemudian untuk saat ini Bu Nanda, jumlah siswa dan santri kami di Madrasah Sanawiyah itu berjumlah 416 santri. 416 santri, ya. Putra dan putri ya Ustaz? Putra dan putri. Kebetulan dari 416 itu terbagi menjadi 12 rombongan belajar. 12 rombel ya. Ya, di jenjang kelas 7 itu 2 kelas atau 2 rombel untuk kelas putra, 2 rombel lagi untuk kelas putri. Begitu juga kelas 8 dan kelas 9. Artinya di 12 rombongan belajar itu kami memiliki 6 kelas untuk kelas putra dan 6 kelas untuk kelas putri. Dengan jumlah peserta didik yang mendedikasikan ilmunya, mengabdikan ilmunya di lembaga ini berjumlah 28 orang. Tenaga pendidiknya ya, seperti itu. 28, wow, ramai juga ya. 416 santri yang ini dikepalai oleh Ustadz Nur Hasan dan 28 tenaga pendidik yang sudah mendedikasikannya untuk Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Oke, untuk visi dan misinya Ustadz, juga program kerjanya boleh dijabarkan secara singkat Ustadz? Baik, visi misi dari Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Karena madrasah ini berbasis pondok pesantren, jadi kami mengusung visi itu mewujudkan madrasah sanawiyah yang unggul dalam prestasi. Ya, kemudian unggul dalam ibadah. Kenapa kami berani mengusung visi itu? Karena memang santri kami yang seluruhnya boarding school diasramakan di pondok pesantren, tentu ibadah tidak diragukan lagi, terutama ibadah-ibadah wajib dan ibadah sunnah lainnya. Kemudian
unggul juga di akhlakul karimah. Ya. Tentu dengan menitipkan anak di lembaga ini, di pesantren ini, tentu banyak hal yang diajarkan oleh asatis, oleh Dewan Guru tentang akhlakul karimah kepada peserta didik kita. Kemudian berbicara tentang pesantren, boarding school, tentu kemandirian menjadi tujuan kami juga, Bu Nanda. Iya. Gimana caranya agar anak-anak ini ketika masuk pesantren yang semua diasramakan bisa mandiri dalam segala hal. Iya. Kemudian selain mandiri juga terampil. Anak kami juga dibekali ekstra kurikuler sesuai dengan minat bakat anak kami, sehingga dengan harapan mereka punya kekuatan iman dan takwa yang seperti diharapkan orang tua. Iya. Seperti itu. Dan visinya. Ya, visinya seperti itu. Kemudian untuk program ke Iya. depan kami memiliki timeline untuk Madrasah Sanawiyah itu madrasah istimewa. Madrasah istimewa apa Ya, itu Ustadz? istimewa itu Islami. Islami. Ya, kami berharap memang pembelajaran, proses belajar mengajar di madrasah itu berbasis Islami. Islami. Iya, tarbiyah yang Islami. Iya. Karena memang lembaga madrasah ini berbasis pesantren, tentu memang harus Islami. Kemudian berikutnya T-nya Bu Nanda, isti ya, Iya. T-nya itu IT. IT. Ya. Harapannya proses belajar mengajar, penilaian berbasis IT. Iya. Nah, mulai tahun ini kami mencoba untuk penilaian berbasis IT dimulai dari kelas akhir, kelas Iya, 9 kelas yang 9. Penilaian akhirnya itu berbasis komputer. Oke. Seperti itu juga guru-gurunya juga mengajar di kelas berbasis IT, IT. dengan menyiapkan sarana prasarana yang disiapkan oleh madrasah dengan harapan menjadi proses belajar mengajar yang nyaman. Iya. Seperti itu. Kemudian Me-nya. Kami berharap peserta didik kami itu punya mental juara. Me itu mental juara. Dengan berbagai macam ekstrakurikuler yang diajarkan kepada peserta didik, mereka siap untuk mengikuti ajang kompetisi yang diadakan oleh madrasah atau unit-unit yang ada di luar sana. Iya. Sehingga prestasi-prestasi yang diraih oleh peserta didik kami juga lumayan membanggakan, Bu Nanda. Terakhir hari ini, bulan depan insya Allah kami akan memberangkatkan siswa kami ke ajang Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Oba nasional. Ya, baik. Kemudian W-nya tadi ya, Iya. istimewa. Wah. W-nya itu berwawasan global. Wawasan global. Artinya walaupun anak-anak kami berada di dalam pondok pesantren, tentu punya wawasan global dengan proses belajar mengajar yang diberikan oleh guru, dengan penuh model atau gaya belajar yang menarik, wawasan-wawasan luar yang perlu diketahui oleh anak-anak juga diberikan oleh peserta didik, oleh pendidik kepada seluruh peserta didik. Oke. Seperti itu, Bu Nanda. Seperti itu ya. Wah, visi misinya Masya Allah sekali, menjadikan madrasah istimewa, Islami dan berbasis IT, kemudian mental juara dan wawasan global. Wah, ini memang harus jadi jargonnya ya Ustadz ya. Seperti itu, harapannya demikian. Harapannya demikian, mudah-mudahan harapan yang Ustadz maupun tenaga pendidik yang lainnya atau pendidik pun bisa memberikan secara maksimal untuk ke peserta didiknya. Amin. Amin. Kemudian untuk kurikulum kita Ibu Ida. Nah, tadi udah sedikit Ustadz sudah menjabarkan, wah banyak sudah dijabarkan. Dan untuk kurikulumnya nih, yang saya mau tanyakan kepada Bu Ida, kurikulum yang digunakan oleh Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar dan bagaimana penerapannya, boleh dijabarkan ya Bu Ida? Di sini kita menggunakan 2 kurikulum. 2 kurikulum ya? Iya. Untuk kelas 8 dengan 9 itu masih menggunakan kurikulum 2013. 2013. Sedangkan untuk kelas 7 itu kita masih dalam percobaan. Ya, Dalam baru percobaan. tahun ini kita menggunakan IKM. kurikulum merdeka. Oh, IKM, Jadi, implementasi kurikulum merdeka. iya. Jadi untuk penerapannya ya sesuai dengan yang kita pedomani, semuanya kita lakukan sesuai kurikulum yang ada tadi. Iya. Ya, dari penilaian, dari pembuatan perangkat, seperti itu semuanya alhamdulillah sudah kami terapkan di pelajaran kami. Berarti udah untuk kelas 7, 8, 9. 7-nya IKM, berarti ini kurikulum merdekanya masih belajar atau mandiri, Ustaz? Atau Bu Ida? Mandiri. Mandiri ya? Iya. Berarti udah kurikulum merdeka.
Kelas 7-nya. Khusus kelas 7 berarti ya. Kelas 8 9 masih K13 atau kurikulum 2013. Oke. Nah, jadi Madrasah Sanawiyah ini sudah memiliki 2 kurikulum. Ya, yang pertama mencoba untuk IKM atau masih belajar tapi alhamdulillah terlaksana ya, Bu Ida ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah terlaksana. Alhamdulillah sudah terlaksana ya. Nah, tadi udah berbicara dengan kurikulum, kemudian tadi udah ada sedikit nih Ustadz Nur Hasan singgung tentang beberapa santri yang mungkin berprestasi. Ya boleh sekalian saja Bu Ida, program unggulan apa aja sih yang ada di Madrasah Sanawiyah dan mungkin prestasi-prestasi apa yang sudah dibanggakan? Karena kita di sini berbasis pesantren ya, Bu Iya, Nanda ya. berbasis pondok Jadi, pesantren ya Bu. Iya. Jadi di sini ada beberapa program unggulan seperti tahfizul Quran, Iya. kemudian tahfiz bahasa, itu semuanya unggulan dari pesantren kita. Unggulan Madrasah Sanawiyah juga. Kemudian ditunjang lagi dengan ekskul. Ekskul. Ya, yang sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh santri. Iya. Salah satunya ya kayak pramuka. Pramuka. Nah, ya, itu juga menjadi ekskul unggulan kami sampai saat ini. Insya Allah, ekskul unggulannya adalah pramuka. Memang ya, kayaknya memang harus ada pramuka di mana-mana ya. Ya, apalagi Ustadz ya. Maksudnya kalau program unggulan itu kayak tahfizul Quran, terus ada tadi bahasa, tahasus bahasa atau lughoh ya. Iya. Ya, lughoh itu memang menjadi salah satu program unggulan yang ada di Madrasah Sanawiyah. Nah, berbicara tentang program-program dan tadi pastinya sudah ada prestasi-prestasinya Ustadz. Yang tadi salah satu Ustadz yang sudah sebutkan adalah tadi ada Olimpiade Bahasa Arab Nasional, Ya. OBA, ya disingkat dengan OBA itu bulan depan ya Ustadz ya? Iya, tanggal 3 November. Tanggal 3 November insya Allah mudah-mudahan dilancarkan dan menjadi kebanggaan juga untuk Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kota Pontianak. Nah, nih Ustadz, apa sih misal Ustadz jelaskan atau apa sih yang dilakukan untuk madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikannya di Madrasah Sanawiyah? Ya, tadi sudah saya singgung, tentu timeline tadi sudah menjadi acuan kita agar benar-benar madrasah kita punya kualitas yang baik dan patut diperhitungkan. Pertama tadi tarbiyah yang Islami, tentu pembelajaran di madrasah yang berbasis pondok pesantren ini tentu tarbiyahnya harus Islami. Iya. Kemudian kita sedang mencoba untuk proses belajar berbasis IT tadi. Beberapa mata pelajaran memang anak-anak kita masuk ke lab untuk mata pelajaran tertentu, sehingga harapannya anak-anak kita tidak lagi gaptek atau gagap teknologi dengan beberapa mata pelajaran yang masuk ke ruang lab tersebut. Kemudian beberapa ruang kelas juga sudah mulai dilengkapi dengan audio visual, mulai dari monitor, infokus, dan sebagainya, sehingga harapannya itu sangat mendukung untuk meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar. Iya, itu termasuk sarana-prasarana ya, Ustaz ya? Ya, seperti itu. Kemudian penilaian berbasis IT tadi. Berbasis IT Kami tadi mencoba, semoga memang bukan hanya bentuk ujian saja yang dilaksanakan berbasis IT, juga ulangan. Penilaian harian, penilaian akhir semester, akhir tahun juga sudah mulai menggunakan lab komputer. Kalau kami tidak bisa menggunakan Android, Bu Nanda, karena memang anak-anak kami tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan membawa gadget atau alat komunikasi tersebut, sehingga salah satu jalannya yang menggunakan lab komputer. Lab komputer. Ya. Nah, itu menjadi salah satu prasarana yang ada di Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar. Jadi untuk berbasis IT-nya, anak-anak diupayakan untuk menggunakan lab komputer. Nah, ini memang upaya yang harus benar-benar yang untuk meningkatkan mutu pendidikan dari santri tersebut ya Ustadz ya. Dan untuk tadi sarana sudah disinggung juga ya, sudah dimiliki oleh Madrasah Sanawiyah, dan tadi juga udah disinggung juga tentang tenaga pendidiknya, jumlah santrinya oleh Ustadz, dan pastinya banyak sekali nih Ustadz ya. Untuk susunan kepemimpinan dari Ustadz berarti ada waka-wakanya yang tertentu, boleh dijabarkan Ustadz? Ya, baik. Susunan secara struktural itu dari kepala madrasah. Iya. Kepala madrasah itu
Tentu di atas kepala madrasah itu ada perguruan, Pak Anwar, kemudian adanya kami juga karena adanya pimpinan pondok pesantren, kemudian kepala madrasah, di bawah kepala madrasah ada waka. Iya. Kami memiliki 3 wakil kepala, ada wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bagian kesiswaan, wakil kepala bagian sarana prasarana. Iya. Nah, kemudian ada juga kami memiliki 2 guru bimbingan konseling dengan harapan permasalahan-permasalahan yang perlu dihadapi perlu diselesaikan oleh madrasah, ada BK yang bekerja sama dengan koordinator keamanan pondok pesantren. Iya. Kemudian dengan jumlah 12 rombongan belajar, kami juga memiliki 12 wali kelas yang siap mengakomodir, siap membantu peserta didik yang memang anak-anak kita itu boarding school, jadi jauh dari orang tua, sehingga mungkin dengan harapan adanya wali kelas bisa sedikit menggantikan posisi orang tua. Jadi orang tua, seperti itu. Kemudian guru piket Bun Anda juga perannya sangat penting juga yang dibutuhkan oleh keberlangsungan proses belajar mengajar di madrasah. Kami memiliki setiap hari itu 2 guru piket karena kelas terpisah antara putra dengan putri. Jadi ada guru piket di satuan putra, ada guru piket di satuan putri. Dengan harapan efektivitas proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ini secara rinci terstruktur sekali ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan pastinya banyak sekali tantangan yang ada yang Ustadz lalui dan selama memimpin atau menjabat sebagai kepala madrasah Sanawiyah Mat Anwar Kota Pontianak. Apa aja nih Ustadz tantangannya Ustadz? Tantangannya banyak sebenarnya. Untuk menjadikan madrasah unggul itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu perlu proses, perlu pembelajaran, perlu belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami, mulai dari peserta didik yang memang mereka semua boarding school di asrama di pondok pesantren, sehingga ini juga kadang berdampak ke motivasi belajar anak. Karena anak kami itu kan belajar dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu penuh dengan proses belajar mengajar. Edukasi yang didapatkan oleh mereka itu tuh bukan hanya belajar duduk di bangku sekolah atau di bangku madrasah, tapi banyak-banyak ilmu lain yang mereka dapatkan. Termasuklah kurikulum diniyah pondok pesantren yang mereka juga perlu ikuti. Sehingga ada kalanya tantangan kami itu kan anak-anak sudah capek. Ada kalanya ketika mereka mengikuti proses belajar mengajar itu ngantuk, capek, lelah, sehingga kadang ini juga menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusi untuk semangat motivasi belajarnya itu tadi. Kemudian berikutnya anak-anak yang jarang komunikasi dengan orang tua itu juga menjadi mengurangi semangat belajar anak. Kemudian belum lagi kalau telat dapat kiriman itu juga anak jadi malas-malasan belajar. Belum lagi yang sebenarnya mereka sudah capek belajar, pingin pulang dengan pura-pura sakit dan lain sebagainya. Itulah dunia pendidikan madrasah berbasis pondok pesantren yang kadang itu menjadi permasalahan yang perlu kita hadapi bersama, perlu kita carikan solusi. Ya. Ini tantangan dari kepala madrasah ya. Nah, kalau tantangan dari wakil kurikulum ini apa aja Bu? Kalau tentang tenaga pendidiknya ya. Kurikulum lebih kepada tenaga pendidiknya. Pendidiknya. Jadi tantangannya mungkin selain kita harus bisa memberikan contoh yang bagus, misalnya tentang pembuatan perangkat, itu kan semuanya bersumber dari pakar kurikulum dulu. Jadi itu seperti beban untuk saya, apalagi kayak seperti sekarang menggunakan Kummer kurikulum Merdeka. Jadi paling tidak saya paham dulu, baru saya bisa bisa menyalurkan lah apa yang saya pahami kepada tenaga pendidik atau kawan sejawat saya lah, seperti itu. Tantangannya di situ sih berat, apalagi pergantian kurikulum ini berat sekali saya. Jadi kayak terbebani Bu ya. Iya, jadi kayak tapi jangan jadikan beban Bu. Jadi kan itu sebagai pelajaran untuk depannya biar kita tuh sama-sama menyalurkan apa yang kita pahami. Ini benar-benar yang memang tantangan dari dunia pendidikan ya. Kalau kepala madrasah seluruhnya dari tenaga pendidiknya, santrinya, dan bahkan pun orang tuanya yang mungkin berkeluh kesah pasti kepala madrasahnya. Nah, tapi mudah-mudahan ya beliau-beliau ini selalu diberi kesehatan, selalu diberikan kekuatan yang pastinya untuk menghadapi segala rintangan atau cobaan dalam dunia pendidikan. Amin ya.
Tadi udah kayaknya ada suka dukanya ya tadi pastinya. Suka duka selama mendidik atau menjadi tenaga pendidik, bahkan selama menjabat kepala madrasah atau perubahan kurikulum, pasti suka dukanya ada. Boleh ke Ustadz dulu? Sukanya apa ya? Sukanya banyak apa dikit Ustadz? Menjadi suri tauladan yang baik itu tidak Iya. mudah. Ya, apalagi dengan usia saya yang tergolong dibilang tua juga, Enggak. muda juga sudah tidak muda. Aku masih muda loh, awet muda loh Ustadz nih. Untuk menjadi suri tauladan yang baik itu yang tidak mudah. Iya. Makanya harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Ketika kita akan mendisiplinkan guru, mendisiplinkan siswa, kita juga yang harus disiplin dulu. Itu Benar. tantangan yang luar Tantangan biasa luar bagi biasa. saya. Kemudian suka dukanya, sukanya kita kerja di lingkungan pondok pesantren yang memang ini sudah mendarah daging di jiwa saya. Sehingga orientasi kita yang memang bagaimana caranya agar lembaga pendidikan ini maju. Seperti itu. Jadi motivasinya itu, jadi tidak ada beban sama sekali. Oh, saya kerja harus dihargai seperti ini. Oh, tidak. Bagi saya nomor satu, saya bisa memberikan yang terbaik buat lembaga ini. Itu sudah capaian luar biasa buat saya. Terlepas dari apapun yang saya dapatkan, berbicara tentang rezeki, itu Allah yang mengatur. Iya. Dan bicara tentang rezeki tadi, tentu keberkahan yang orang yang bukan mengabdikan diri di lembaga pendidikan ini, tentu itu saya dapatkan. Dengan sedikit pendapatan, alhamdulillah cukup. Dan bahkan mungkin bisa lebih. Amin. Ya, karena keberkahan itu yang kita Iya benar, ya, berkah. seperti itu. Tantangan ke depan, gimana caranya agar bisa menjadikan madrasah ini madrasah yang patut diperhitungkan, Iya. unggul juga dalam segala hal. Dari peserta didiknya juga punya prestasi-prestasi yang patut dibanggakan. Berbicara prestasi tadi, memang beberapa anak kita yang di Tahasus tadi disampaikan oleh Ibu Waka Kurikulum, dari Tahasus Tahfiz sudah menghantarkan anak-anak kita menyelesaikan hafalannya 30 juz, itu sudah lumayan banyak. Termasuklah Tahasus Lughah tadi. Iya. Harapannya memang anak-anak kita bisa terbiasa menggunakan bilingual language, Arab Bilingual dan language. Inggris dalam percakapan sehari-hari. Iya. Dan ini harapannya bukan hanya untuk program Tahasus Lughah, tapi pada seluruh santri. Seperti itu. Nah, terakhir yang tadi saya katakan, dari Tahasus Lughah ini bisa mengantarkan anak-anak kita ke ajang Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional yang sudah melalui beberapa seleksi, mulai dari tingkat kota, provinsi, dan hari ini insya Allah akan siap untuk melaju ke tingkat nasional. Insya Allah 3 November nanti ya Ustadz Iya, ya. mohon Mudah-mudahan ya amin. Mudah-mudahan dilancarkan, dapat kebanggaan untuk madrasah, apalagi untuk pondok pesantren Matul Anwar. Amin. Dan Bu Ida, suka dukanya menjadi buka kurikulum. Ayo Bu, nggak usah jadi beban Bu, santai saja Bu. Insya Allah tidak jadi beban. Tidak jadi beban. Kalau sukanya mungkin karena kita basis saya ya. Iya. Saya basisnya dari pesantren. Iya. Jadi seperti kata Ustaz tadi, penyesuaiannya tidak terlalu sulit dengan Iya, lingkungan. Jadi memang menyesuaikan. kita dari pesantren kembali ke pesantren lagi mengajar pesantren. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk beradaptasi. Beradaptasi, benar. Kemudian rasa kekeluargaan itu loh. Kalau keluargaannya Iya, mungkin kekeluargaan belum tentu didapat di luar ya. tentu kita dapat di sekolah luar seperti Iya. itu kan. Kemudian dukanya apa ya? Dukanya apa ya? Dukanya mungkin tidak terlalu banyak ya dukanya kalau di sini. Kalau di sini nggak terlalu banyak dukanya, Iya. tapi ada. Ada. Ya mungkin kayak tadi penggantian kurikulum. Jadi Iya. itu kan juga apa ya? kalau- Tugas ya? Ya, Uh-uh. tugas kita tidak tak paham itu kan juga rasanya gimana gitu kan, tidak tahu, bertanya-tanya. Itu kan juga duka kita, tidak paham kurikulum, belum kita pahami udah berganti lagi seperti itu. Itulah ya. Emang harus kita terima. Pergantian kurikulum ini harus kita terima. Bagaimanapun kita harus jalani dan kita harus terus mencoba. Namanya untuk memajukan pendidikan itu ya begitulah Ibu. Oke, sedikit ya tadi udah Ustadz jabarkan suka dukanya. Ibu Ida juga sudah menjabarkan suka dukanya seperti apa. Tapi kayaknya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya karena memang basicnya atau sudah menjiwai dari diri masing-masing, sudah berbasic dari pondok pesantren dan tidak akan mudah untuk ya mungkin di luar, betul tadi kata Ustadz ya, mungkin di luar sana belum tentu semua dapat, mungkin 1.001 orang ya Ustadz ya. Kalau dibilang peribahasanya seperti itu. Pasti kalau di pondok pesantren mungkin
keberkahan itulah yang dicari ya, bukan hanya bisa dilihat dari materi tapi keberkahan itu yang kita dapatkan ya. Oke, tadi ya ini sedikit boleh Ustadz untuk mengajak penonton pemirsa atau yang sudah di rumah yang ingin bergabung menjadi salah satu bagian dari Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kota Pontianak, dan mungkin bisa diutarakan kebaikan-kebaikan apa aja yang mungkin didapat bisa bermondok ya. Karena kalau basicnya boarding school, pondok pesantren Matlul Anwar, apalagi di sini ada Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar, boleh Ustaz. Dan satu lagi poinnya Ustaz ya, sebelum dijawab tentang untuk bergabung atau mengajak penonton, apa yang membedakan Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kota Pontianak dibanding dengan sekolah-sekolah lain? Boleh Ustaz. Ya. Yang membedakan Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar dengan madrasah lain, pertama madrasah berbasis pondok pesantren. Iya. Yang ini tentu tidak dimiliki oleh madrasah yang tidak berbasis pondok pesantren. Karena bukan hanya ilmu mata pelajaran umum yang didapat, juga ilmu agama yang itu juga menjadi nilai plus yang anak-anak kami dapat. Selain materi pembelajaran di madrasah, juga materi pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Seperti tadi, ilmu kemandirian itu tidak didapat di bangku sekolah manapun. Dengan adanya madrasah berbasis pondok pesantren yang mereka boarding school berasrama, itu secara otomatis membuat mereka menjadi mandiri. Kemudian emosional juga, karena hidup berdampingan, hidup bersama sekian ratus kepala santri, ya, sekian ratus teman, itu tidak mudah. Di situ juga mereka dituntut untuk dewasa, mengelola emosi dengan baik, beradaptasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman yang memang ada kalanya tidak sesuai harapan mereka, seperti itu. Ini apa tadi Ustadz bilang biar tidak madrasah unggulan tadi yang membedakan ini dengan madrasah lain. Tentu kami berharap santri kami, peserta didik kami yang berada di madrasah ini punya nilai plus yang tidak didapat dari madrasah lain. Seperti itu, karena tadi punya nilai plusnya pelajaran pondok pesantren dan ilmu kemandirian, emosional dan sebagainya. Jadi ada, ini berarti ada dua ya Ustaz ya, karena pondok pesantren itu berarti ada diniyah dan formalnya. Ada diniyah dan formalnya. Boleh langsung diajak untuk bergabung, bagaimana sih kalau misalnya mungkin anak-anaknya, orang tuanya yang pengen mondokin anak atau ingin memondokkan tapi yang harus ada sekolah formalnya, ya ini salah satunya adalah di Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kota Pontianak. Boleh Ustaz sekalian di promosi boleh. Bapak Ibu yang terhormat, melalui podcast obrolan santai kami di Matlul Anwar ini, kami berharap kepada seluruh orang tua untuk dapat bergabung bersama kami di lembaga pendidikan Matlul Anwar. Ini di dalamnya ada Madrasah Sanawiyah Matlul Anwar Kota Pontianak. Kami berharap ketika anak Bapak Ibu dititipkan ke lembaga kami, dengan harapan dengan jargon-jargon timeline tadi, kami berharap bisa membekali anak Bapak Ibu yang mungkin tantangan di luar sana begitu luar biasa, tantangan dari era digital seperti ini, pengaruh gadget yang luar biasa, pergaulan yang luar biasa. Kami berharap ketika anak dititipkan ke pondok pesantren, ke lembaga kami, ke madrasah berbasis pondok pesantren boarding school tadi, dengan harapan kami bisa membekali anak ibu dengan ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kemudian mengelola emosi mereka dengan suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian mengajarkan mereka akhlak mulia yang tentu ini modal utama. Karena ilmu tidak didasari akhlak tentu tidak ada harganya. Kemudian berikutnya kemandirian, yang ini mereka dapatkan otomatis dengan berada di madrasah berbasis pondok pesantren seperti ini, boarding school, diasramakan, otomatis akan menempa mereka menjadi anak yang dewasa, anak yang mandiri. Insya Allah kami sudah mulai membuka penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2024-2025. Insya Allah akan dibuka mulai Januari sampai Februari 2024. Nanti akan diinformasikan oleh pembawa acara kita tentang alamat, email dan segala macam untuk mencari tahu
tentang keberadaan lembaga pendidikan atau pondok pesantren Matul Anwar Kota Pontianak ini. Begitu Bu Nanda. Oke, nah ini kepala madrasah sudah secara singkat ya mengenalkan atau mempromosikan juga untuk orang tua yang mungkin ingin memondokkan anaknya, dan pastinya sudah ada untuk pelajaran formalnya bukan hanya pondok saja, yaitu di salah satu sekolah madrasah di Kota Pontianak, yaitu Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Dan tadi sudah dijabarkan juga untuk Ustadz ya, untuk informasinya bahwa kami dari Pondok Matul Anwar atau khususnya di Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak sudah membuka ya Ustadz ya, untuk membuka jalur pendaftaran, tapi nanti di bulan Januari insya Allah akan ada ya. Boleh nanti yang ingin tahu, boleh nanti hubungi kontak person yang tertera di bawah ya. Boleh untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung, ingin bertanya info, silahkan saja hubungi Pondok Pesantren Matul Anwar Kota Pontianak. Dan untuk Ibu Ida semakin hari kayaknya semakin lemes Ibu. Mungkin ini kan udah siang ya. Udah siang ya, kena udah siang ya. Terima kasih sebelumnya untuk Ustadz Nur Hasan yang selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak yang sudah hadir memenuhi undangan dari saya untuk berbincang santai di podcast MA ya, di POMA, singkatnya POMA dengan podcast Matul Anwar. Begitu juga dengan Ibu Ida Juliana yang sudah berkenan hadir juga menghadiri undangan saya selaku sebagai wakil kurikulum di Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini aja ya Ustadz, kalau misalnya nanti saya undang ya Bu ya. Mungkin nanti ada agenda-agenda lain yang bisa kita bincang-bincang juga untuk di selanjutnya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk penonton yang sudah menonton atau menyimak podcast kita di siang hari ini bersama Kepala Madrasah Sanawiyah beserta bakal kurikulum Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak. Dan tadi sudah dijabarkan juga beberapa poin-poin penting tentang Madrasah Sanawiyah, baik itu program unggulannya, ekskulnya, kemudian apa saja unggulan-unggulan yang sudah yang ada di Madrasah Sanawiyah, dan pastinya Bapak Ibu sekalian yang di rumah ataupun adik-adik yang ingin bergabung di Madrasah Sanawiyah Matul Anwar Kota Pontianak, silahkan hubungi saja kontak person yang sudah tertera yang akan kami informasikan. Dan untuk jalur pendaftaran boleh nanti diinfo-infoin atau ditanya-tanya dengan kontak person yang sudah tertera. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Ibu Ida, terima kasih banyak. Jangan jerah ya Ustadz ya. Jangan jerah ya Bu Ida. Ya, mudah-mudahan nanti agenda lainnya boleh kita undang beliau-beliau ini untuk bergabung di POMA Podcast Matul Anwar Kota Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.